Ingatlah bahwa Tuhan sangatlah tidak memberikan cobaan, masalah hidup kita yang melampaui kekuatan kita. Sekalipun Dia memberikan itu, Dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Tergantung kita percaya dan meyakini bahwa Allah melalui Yesus Kristus benar-benar hadir dalam hidup saya setiap saat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Aduh gempa bumi. Kata ini pernah keluar dari para penumpang kapal Masrey dari Waropen menuju Nabire pada bulan Februari tahun 2022.
Masa di atas kapal kok orang bisa mengatakan gempa? Mengapa sampai orang bisa berteriak-teriak gempa? Karena dahsyatnya gelombang pada malam itu. Siapapun yang ada di dalam kapal pastilah akan merasakan dan membuat orang bisa mati di tempat karena ketakutannya sendiri. Mas Rey yang kapalnya bisa dikatakan tinggi ukuran kita, itu ruang atas itu dia menimba air laut karena gelombang. Bukan hanya ayung saja, tetapi itu gelombang yang dia pecah dan dahsyat. Syukur karena gelombang itu satu-satu. Kalau yang besar itu 2 lapis atau 3 lapis, malam itu juga kapal Mas Rey itu bisa terbalik. Saya menyaksikan karena saya ada di luar buritan kapal. Di kelas VIP itu saya duduk di luar dan saya yang ada ketinggian itu, saya bisa lihat air laut itu ke atas. Malam itu dahsyat gelombangnya. Semua orang yang di dalam itu muntah kiri kanan. Mungkin seperti itu yang terjadi pada saat Yesus dengan murid-muridnya menyeberangi Danau Tiberias. Sampai perahu itu penuh dengan air. Kejadian alam itu membuat orang-orang yang jago di atas danau itu pun harus mengalami ketakutan. Kita tahu bahwa para murid Yesus itu adalah kebanyakan nelayan yang setiap saat berhadapan dengan gelombang Danau Tiberias. Tapi malam itu, malam di mana Yesus bersama murid-muridnya menyeberang ke seberang dengan menggunakan perahu, itu gelombangnya lain daripada gelombang sebelumnya. Mereka dalam keadaan yang takut karena gelombang itu, sampai teriak-teriak sama Yesus. Yesus, kenapa engkau membiarkan kami dalam keadaan takut ini? Apakah Yesus mau kita tenggelam di sini? Pokoknya kata-kata bukan satu saja yang
keluar. Akhirnya Yesus bangun dan menghardik gelombang itu, dan gelombang itu segeralah tenang dan teduh. Dan akhirnya semua orang heran dan bertanya, siapa orang ini? Sampai alam pun mendengarnya. Bahkan gelombang atau taufan pun menjadi tenang mendengar apa yang Yesus mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pasti kita yang mengimani Dia, Yesus, pasti kita akan mengatakan, Dia adalah putra Allah toh. Dia adalah Tuhan kita toh, jadi Dia mampu melakukan itu. Pasti kita akan katakan itu. Tanpa mencari tahu kekuatan mana yang Ia menggunakannya untuk menghardik. Sekalipun saya tanya juga pasti jawabannya yang tadi itu. Umat akan mengatakan Dia adalah Tuhan, Anak Allah. Yesus sebagai manusia pastilah ada kekuatan lain yang membantunya untuk meredahkan gelora danau Tiberias itu. Kekuatan supranatural yang membantu Dia adalah ini, yaitu hubungan personal antara Allah dan putranya, memungkinkan Yesus untuk melakukan segala mujizat, bahkan meredakan gelora danau Tiberias pada saat itu. Hubungan personal, relasi keintiman antara Allah dan Yesus itu menjadi kekuatan tersendiri untuk memungkinkan orang yang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi heran dan bertanya-tanya, siapa itu Yesus? Hanya karena hubungan secara pribadi antara Yesus dan Allah itu memungkinkan semua orang yang percaya akan Yesus Kristus menjadi pribadi-pribadi yang baru di hadapan Allah Bapa di surga. Kalau tidak ada hubungan atau relasi personal antara Yesus dengan Allah Bapa sendiri, sangatlah tidak mungkin Yesus menghardik danau yang sedang bergelora itu dan menjadi tenang.
kalau tidak ada relasi personal, relasi yang akrab, antara bapa dengan anak. Kalau soal anak dengan bapa saja, itu bisa saja saat-saat tertentu bapaknya mendengarkan, saat-saat tertentu bapaknya pasti tidak mendengarkan. Tetapi hanya karena relasi hubungan personal yang intim antara bapa dengan putranya, maka segala mujizat Yesus bisa melakukannya. Dan juga Taufan pun bisa tenang. Karena itu kepada kita bersama murid-murid yang menyertai di atas danau itu, Yesus menegur kita, mengapa kamu tidak percaya atas apa yang terjadi pada dirimu. Sama juga dalam hidup kita selalu terjadi gelombang-gelombang kecil ketika kita mengarungi hidup kita di dunia ini. Kerikil-kerikil kecil yang kadang membentang di hadapan langkah hidup kita, yang kadang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita tidak mampu untuk melangkah, yang membuat kita sampai mengatakan saya tidak berguna. Sama seperti murid-murid Yesus yang berteriak-teriak membangunkan Yesus di buritan. Sampai kita juga mengatakan, cobaan apa yang Tuhan beri kepada saya tidak mampu untuk menghadapi masalah ini. Sampai tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam masalah kita, yang memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk menjalani hidup ini. Bahkan sampai kita mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan tidak ada. Kita kadang selalu mengatakan itu karena masalah yang kita hadapi bagi kita itu sangat berat, tapi bagi Yesus itu hal kecil. Ingatlah bahwa Tuhan sangatlah tidak memberikan cobaan masalah hidup kita yang melampaui kekuatan kita. Sekalipun Dia memberikan itu, Dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Tergantung kita percaya dan meyakini bahwa Allah melalui Yesus Kristus
benar-benar hadir dalam hidup saya setiap saat. Jika kita percaya akan itu, jika kita meyakini akan itu, maka semua problema hidup kita akan menghadapinya dengan penuh sukacita. Kita akan menghadapinya dan menjalaninya dengan penuh bahagia. Dan akhirnya kita akan mengatakan, saya bersukacita dalam setiap masalah yang saya hadapi. Itu kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus Kristus sungguh hadir dalam setiap persoalan hidup saya. Setiap saat, tergantung kita percaya atau tidak. Dan mestilah kita membangun relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Orang yang mampu dan berani membangun relasi pribadi dengan Tuhan Yesus akan menyadari bahwa Yesus benar-benar ada dan hadir dalam hidupnya. Tapi hanya kalau ada masalah baru menyebut nama Tuhan Yesus. Hanya ada gelombang kecil baru, Yesus kau di mana? Orang seperti itu, masalah kecil saja akan mengatakan, aduh Tuhan saya tidak mampu. Masalah kecil saja ini. Renungan ini saya tutup dengan sebuah cerita. Cerita ini masih berlanjut, yaitu ada seseorang biarawati dia karena masalah pribadi, masalah privasi, dibongkar oleh dokter pribadinya dan oleh teman susternya, sampai pimpinan dan uskupnya mengatakan, engkau sekarang tunggu keputusan dan siap menerima keputusan. Keputusan ini tegas katakan bahwa dia siap untuk keluar, siap menerima untuk keluar, padahal dia sudah gaul kekal. Selama 6 bulan itu dia menangisi atas apa saja yang orang bicara tentang dia. Dia juga menangisi akan semua anggota keluarganya
menjauh dari Dia, kecuali bapa dan mamanya yang sudah menua. Hanya mereka dua saja yang bisa menerima Dia. Sampai suster itu, saya berani katakan dia suster karena masih suster. Tadi saya katakan ceritanya masih berjalan. Suster itu dia sampai mengatakan, saya hidup seperti sebatang kara, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada juga Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat kepada saya. Tidak ada Tuhan, telinga Tuhan tertutup atas doa-doa saya. Jadi saya bingung dengan hidup saya, panggilan saya. Dia menangis selama 6 bulan karena dia sudah kaul kekal. Orang yang sudah kaul kekal itu hanya bisa keluar kalau masalah aborsi dan masalah tidak sehat pikirannya. Atau karena pembunuhan, itu baru bisa keluar orang yang sudah kaul kekal. Tapi masalah-masalah kecil seperti itu tidak bisa keluar. Dia bisa dipindahkan kemana begitu. Dia menangisi selama 6 bulan karena itu. Dia masih mencintai panggilannya. Dia mencintai tarekatnya. Itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah hadapi masalah seperti itu, Tuhan tidak ada. Yang ada hanya dirimu yang sedang menyesali atas hidupmu. Maka itu bangunlah relasi personal dengan Yesus Kristus yang selalu kamu sebut Dia adalah Tuhan dan penyelamat saya. Jika kita sudah mengatakan begitu, marilah bangun relasi personal dengan Tuhan Yesus dalam siara hidup kita ini. Semoga demikian.